Sampai Yesus menegur mereka loh. Jangan ikut hanya karena makanan, tapi benar-benar harus ikut karena apa? Karena engkau menginginkan kebenaran. Yesus adalah jawaban. Kita bicara tentang kemurahan hati. Wow, apa dampaknya kalau kita bermurah hati? Murah hati itu dari mana? Bukankah di dunia ini masing-masing orang punya kepentingan diri sendiri yang harus diutamakan? Bahkan kita kan harus egois. Kepentingan kita. Bagaimana caranya di dalam keadaan yang sulit? Apakah bisa saya bermurah hati ataukah tunggu keadaan saya baik baru saya bermurah hati? Juga saya nggak mau murah hati karena orang itu tidak pantas untuk terima murah hati saya. Atau tunggulah sampai kita baikan baru saya bisa murah hati. Kondisi seperti apa yang membuat kita bisa murah hati? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini Anda akan temukan jawabannya dalam podcast ini, saudara. Yuk, mari kita mulai. Jika kita bermurah hati, itu artinya bahwa Anda akan memiliki kehidupan yang ideal di bumi ini. Sebaliknya, jika kemurahan hati tidak ada di antara manusia, maka bumi ini akan menjadi kehidupan yang tidak ideal bagi orang-orang, bagi manusia. Karena kemurahan hatilah yang membuat Anda terkoneksi satu dengan yang lain, membuat Anda saling memberkati, saling menolong, saling mengulurkan tangan. Saudara, lihat baik, apa yang menjadi penyebab supaya Anda bermurah hati? Yuk kita lihat. Di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 13, firman Tuhan menulis seperti ini. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Tuhan karena ketaatan kamu di dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Karena kemurahan hatimu, saudara membagikan kepada semua orang. Wow. Jadi ternyata Injil bisa dengan mudah diterima oleh orang apabila Injil itu disampaikan, diikuti dengan perbuatan yang murah hati. Orang akan mudah untuk mengerti dan bisa merasakan dan bahkan menerima Injil kalau Anda menyampaikannya dan juga melakukannya dari hati yang murah hati. Ada begitu banyak contoh ketika Yesus melayani. Ya, saya beri sebuah contoh ketika Yesus mengajarkan orang-orang dan 5.000 orang laki-laki dan belum termasuk perempuan dan anak-anak mengikuti dia. Hari itu sudah petang dan mereka sudah seharian mengikuti Yesus. Dan Yesus berkata kepada murid-murid, beri mereka makan. Masalahnya adalah murid-murid berkata, kita nggak punya uang. Ini bukan orang yang sedikit, 5.000 orang laki-laki. Kalau kita punya 200 dinar pun, itu uang yang banyak, tidak cukup untuk membeli roti dengan uang 200 dinar. Tidak cukup untuk memberi makan sedemikian banyak orang. Artinya mereka nggak punya uang, mereka nggak punya cukup makanan. Tetapi yang Yesus katakan ya adalah kepedulian. Nah, kepedulian saudara membuat itu timbul dari kemurahan hati. Dan ketika itu terjadi, maka 5 roti 2 ekor ikan di tangan Yesus yang dipersembahkan dari anak kecil. Saudara lihat, Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul roti. Ajaib, luar biasa. Jadi kemurahan hati adalah gambaran dari Yesus. Saudara, kalau saudara baca berikutnya, orang mengikuti Yesus lebih banyak lagi. Sampai Yesus menegur mereka loh. Jangan ikut hanya karena makanan, tapi benar-benar harus ikut karena apa? Karena engkau menginginkan kebenaran.
kita tidak membahas tentang motivasi yang salah, tapi kita sedang melihat bahwa kemurahan hati itu menjadi hal yang luar biasa ketika saudara memberitakan Injil. Harus berdampingan dengan kemurahan hati Anda. Bisa dirasakan, bisa terlihat. Oleh sebab itu ketika Anda pergi mendoakan buat orang sakit, mungkin Anda tidak harus datang dengan tangan kosong, tapi mungkin Anda bawa sesuatu yang juga bisa menolong keluarga itu, apalagi mereka yang membutuhkan, saudara. Jadi tidak zaman lagi seorang pendeta ya hanya justru sudah mendoakan orang sakit, malah membutuhkan untuk saya pernah, saudara, berapa yang saya bayar? Saya pernah pergi ke rumah sakit dan saya minta mereka minta didoakan, dan setelah saya mendoakan mereka dan mereka mengalami kesembuhan, dan mereka tanya, Pak, berapa yang saya harus bayar? Dia tidak bertanya kepada saya langsung, tapi kepada pelayan yang lain yang mengkoneksikan kami. Dan saya tanya, tidak, kenapa Anda berpikir gitu? Tidak, sebenarnya ya kami sudah pengen dari dulu untuk minta didoakan, tapi kami pikir kami nggak punya apa-apa. Jadi kami rasa sungkan untuk pergi mendoakan. Saudara, apa yang terjadi? Ini segala kemuliaan buat Tuhan. Saya dengar keadaan seperti itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan berkata, dia sudah sembuh, tapi masalah masih tinggal, yaitu apa? Tagihannya. Bantuin dia. Saya bawa uang berapa dan saya mencoba untuk menabur, saudara. Sekali lagi saya memberi contoh ini, saya menceritakan ini bukan untuk saya terlihat baik, tapi kita mau melayani dengan kemurahan hati. Ya, engkau sudah menolong dia, tapi kalau kau bisa lakukan hal itu, kenapa tidak? Seperti Yesus, mereka mendengar Injil, mereka terkagum-kagum, tapi Yesus bukan hanya memberi mereka Injil, tapi memberi mereka makan, saudara. Kemurahan hati artinya kebaikan hati, sifat kasih, kasih sayang, kedermawanan. Bukan ajaran, tapi tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri. Saudara garis bawahi, tidak mementingkan diri sendiri dan baik hati kepada orang lain. Kemurahan hati membutuhkan hati yang terbuka, hati yang tidak egois, hati yang penuh dengan cinta, yang tidak memerlukan balasan. Itulah kemurahan hati. Kalau memerlukan balasan, itu bukan kemurahan hati. Itu tentu ya hati yang sebuah tindakan yang punya motivasi untuk terima balasan. Tapi kemurahan hati kau melakukan tanpa menuntut balasan. Dunia ini sedang menantikan engkau, sedang menunggu saudara. Saudara, ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, podcast ini tujuannya buat apa? Itu segala kemuliaan buat Tuhan. Kami tidak pernah meminta untuk dana untuk saudara sumbangkan. Saya berbicara kepada tim media dan semua pendoa, hamba-hamba Tuhan yang mendukung di sekitar kami. Anda melayani, mendoakan orang-orang, dan jangan pernah untuk meminta, jangan pernah menerima, jangan pernah. Kenapa? Karena saya tahu Anda sudah cukup sulit untuk hal itu. Jadi kecuali Anda berlebihan, kecuali Anda sudah mengalami terobosan dan Anda mau lakukan, ya silahkan. Tetapi di kami motivasinya adalah tidak mau, tidak. Kami ingin berbagi. Inilah kemurahan hati, karena Tuhan sudah melakukan juga buat kami. Jadi dengan apa kami balas? Dengan kami berbuat. Saudara, lihat Roma 9 ayat 15. Ayat ini bagus sekali. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Wow. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, jadikan dirimu alat daripada kemurahan hati Tuhan. Oh, biarkan orang merasakan generous, kemurahan hati itu lewat pelayanan, lewat sikapmu, lewat kehidupan Anda. Ya, kita manusia terbatas, tetapi lakukanlah sebisa mungkin karena Tuhan tahu engkau. Saudara,
kemurahan hati adalah sifat yang diinginkan dan harus dipelajari atau dipraktekkan oleh setiap orang. Di dalam era yang sekarang ini, saudara, sifat yang dermawan itu menjadi sifat yang langka. Sifat yang murah hati itu sifat yang sangat jarang kita temui. Mayoritas dari kebanyakan orang adalah memikirkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan orang banyak. Anda bermurah hati tidak akan kekurangan, tetapi justru Anda akan mengalami banyak kelimpahan utama dari hatimu. Matius 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku hatiku sendiri? Atau iri hatikah engkau karena aku bermurah hati? Saudara, firman ini dalam perumpamaan orang yang bekerja diberi upah yang sama baik pagi, siang, dan petang. Dan Tuhan berkata Dia menunjukkan kemurahan hatinya dengan Dia memberi upah kepada semua orang sama. Itu hak kedaulatan Tuhan, dan itu memberkati banyak orang. Tapi ada juga protes kepada orang, dari orang yang kerja dari pagi. Dia protes, saudara. Dan kemudian Tuhan berkata, aku mau bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati? Gitu. Jadi apa yang terjadi? Harusnya yang lain yang kerja dari awal bukannya memprotes, tapi dia harus bersyukur. Wah, temanku dapat kemurahan hati. Wah, temanku ini dapat gaji yang sama. Karena memang ketentuannya adalah sehari dibayar upah sedinar. Jadi kan tidak salah, tapi kan Tuhan punya kehendak untuk memberkati orang yang datang terlambat, yang datang siang. Itu kemurahan hati Tuhan. Apalagi yang datang sudah sore. Itulah kemurahan hatinya. Saudara, di dalam hidup kita, waktu kita ingin menyikapi, kita lihat kemurahan hati Tuhan. Janganlah menjadi orang yang protes. Wah, kenapa dia hanya dia murah hati kepada orang? Coba lihat orang-orang yang ada yang ini, dia tidak tolong. Saya sering kali mendengar hal itu, saudara. Ketika kemurahan hati orang lain mendapatkan yang lain protes, saudara. Ya, coba yang ini. Saudara, Anda memprotes tidak berguna. Yang Anda harus lakukan adalah coba melakukan hal yang murah hati juga. Coba untuk mengerti akan hal itu. Karena saya percaya bahwa setiap orang itu digerakkan oleh Tuhan sebagai alat untuk kemurahan hati Tuhan. Ya, berapa banyak orang ketika dia bermurah hati, contoh dia memberi makan orang miskin. Mungkin ada orang yang di sekitarnya ngomong gini, ini keluarganya saja belum cukup, harusnya bisa dipakaikan buat beli ini, buat beli ini, buat beli itu. Saudara, kalau kita hanya terus mementingkan kepentingan kita dan kelompok kita, bagaimana kita bisa bermurah hati? Ya, kita harus mengutamakan kelompok kita, diri kita, tetapi tidak bisa hanya itu, saudara. Kadang-kadang kita harus mementingkan orang lain untuk menunjukkan kemurahan hati. Dan Tuhan melakukan itu. Tuhan mengajari kita itu. Jadi kemurahan hati yang seperti dikatakan adalah kadang-kadang kita harus menyingkirkan kepentingan kita dan kita mengutamakan kepentingan orang banyak. Kita harus menyingkirkan keuntungan kita dan kita mau berkata, aku mau berpikir untuk kepentingan orang lain. Saudara, ada banyak contoh yang mungkin saya bisa cerita, tetapi saya tidak ingin orang menyalahpahami akan hal ini. Tapi saya mau Anda mulai memikirkan apa yang mesti kau lakukan. Ya, apa yang mesti, saudara. Dan saudara bisa melakukan itu dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel. Dan di akhir podcast saudara akan lihat, apa sih dampak kalau saya bermurah hati? Apa sih dampak kalau saya tidak bermurah hati atau saya menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri? Kita akan lihat nanti, saudara. Saudara tahan dan saudara kita akan lihat itu. Nah, mari kita coba untuk mengajarkan kemurahan hati
antusiasme. Karena kita ini dilahirkan dengan sifat-sifat egois. Tapi melalui kemurahan hati, kita bisa membangun orang dan agar dunia bisa berubah menjadi tempat yang baik untuk semua orang. Baiklah kita untuk saling memberkati di kiri dan di kanan. Baiklah kita saling memberkati semua orang, saudara. Kemurahan hati harus dirasakan oleh orang-orang sekitar Anda, orang-orang yang bersama Anda. Saya belajar dan terus belajar, saudara. Satu kali kami memulai gereja, tiba-tiba Tuhan suruh untuk buat rumah singgah. Dan Tuhan buat rumah singgah, saudara. Dan waktu buat rumah singgah, ya saya pakai duit yang apa yang ada. Tapi sampai hari ini ribuan orang setiap bulannya dilayani, terus dan terus. Bahkan sampai hari ini sudah banyak donatur yang lain, sudah banyak anggota gereja yang lain, sudah banyak perusahaan yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih untuk keterlibatan semuanya. Hampir-hampir anak-anak tidak pernah lagi meminta kebutuhan ini, Pak. Mereka sudah tersedia, saudara, untuk hal itu. Makanan bergizi, biaya mereka, waktu sembako, waktu pandemik, itu ratusan, ribuan secara terus kontinu, terus menerus. Nah, saya cerita ini bukan untuk kita kelihatan hebat, tidak, saudara. Kami ini masih kecil sekali dibanding semua kebutuhan. Nah, kalau contoh dibuat podcast ini, saya tiba-tiba teringat ya. Ini pasti akan, tim media pasti akan tersenyum, saudara ya. Saudara, saya pakai yang baju podcast saya, tiba-tiba Tuhan bilang, bagikan kepada anak-anakmu. Biarkan pakaian jubah ini menjadi bagian mereka. Itu lihat mereka tersenyum-senyum, saudara. Ya, dan mereka senang, saudara. Baru tadi pagi saya dapat beli di sosial media, saudara. Dan baju kaos saya lihat begini. Dan akhirnya saya bagi yang baru. Padahal saya belum pakai. Kasih ke mereka, saudara. Gitu. Nah, Anda bisa melakukan hal-hal yang kecil supaya orang-orang bisa merasakan kemurahan hatimu. Engkau bisa berdampak bagi banyak orang. Lihat tetangga, lihat sebisa Anda, saudara, supaya apa? Orang merasakan indahnya dunia ini. Karena apa? Orang tidak egois. Kepedulian itu harus dirasakan lewat kemurahan hati. Jadi kemurahan hati adalah bagian dari pertumbuhan karakter, integritas, kejujuran, kebaikan, keberanian, moral dalam memperlakukan orang lain. Menjadi dermawan tidak harus menunggu kaya. Bermurah hati tidak harus tunggu berkelimpahan. Tapi berkelimpahan adalah dimulai dari hati yang tulus, hati yang murni untuk berbagi, terlibat dalam kehidupan orang lain. Amsal pasal yang ke-11 ayat 17, firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, jadi kemurahan hati sebenarnya bukan hanya Anda berbuat baik kepada orang. Kata firman Tuhan, sebenarnya Anda sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Kenapa? Ya, karena seperti engkau lakukan kepada orang lain, demikianlah engkau pun juga akan menerima perlakuan yang sama. Sistem dari dunia ini, sistem dari surga, maka akan ada serah terima, akan ada pertukaran, akan ada saling memberkati. Engkau tidak akan bisa memberi hutang kepada Tuhan, tapi engkau akan terus makin justru diberkati. Percayalah, saudara, coba perhatikan. Kalau selama ini tidak ada orang yang menolongmu, selama ini kau merasa, hidupmu merasa tidak happy, tidak enjoy, coba minta hari ini engkau mulai bermurah hati. Bermurah hati, saudara, dan engkau lakukan itu, saya percaya bahwa hidupmu akan sangat berbeda. Engkau akan hidup dan engkau akan merasakan bahwa hidupku akan sungguh luar biasa. Saya punya seorang teman, seorang bankir dulunya, dan bankir ini meninggalkan pekerjaannya dan kemudian terlibat di sekolah, dan sekolah adalah sekolah orang miskin. Di bankir itu gajinya ratusan juta, saudara ya, bonusnya belum lagi. Tapi dia mau digaji dengan gaji UMR di sekolah, dan bahkan di sekolah yang notabene banyak orang miskin. Kenapa dia mau lakukan?
karena beban. Karena apa? Kemurahan hati itu, kepedulian itu, panggilan itu secara rohani buat orang-orang untuk membangun orang-orang miskin. Dan dia lakukan itu, saudara. Jadi keserakahan dan egois itu akan menjadi malapetaka. Investasi yang terbaik adalah murah hati. Orang yang murah hati hidupnya akan jauh dari ketakutan, kekhawatiran, atau apa yang dilakukan untuk diri sendiri akan mati. Apa yang dilakukan kepada orang lain akan tetap abadi. Anda mau menjadi orang yang melakukan berdampak bagi banyak orang, dan apa yang kau lakukan itu sifatnya kekal karena diupah yang kekal oleh Tuhan. Kalau kita ingin melihat kebutuhan kita, namanya manusia tidak pernah cukup. Dulu belum punya rumah, berkata Tuhan, beri aku rumah. Sudah punya rumah, Tuhan beri aku mobil. Sudah punya mobil, Tuhan beri aku mobil yang ini. Sudah punya mobil yang ini, Tuhan beri aku rumah yang ada kolam renangnya. Beri aku hotel, beri aku apa, beri aku apa, beri aku pabrik, beri aku apa. Kalau nanti Tuhan, kalau sudah ini baru saya mau melayani, baru saya mau bermurah hati. Sudah tercapai nanti lagi Tuhan kalau sudah ini begini. Saudara sampai meninggal pun dia tidak akan bisa lakukan apa-apa. Kenapa? Karena konsepnya salah. Konsepnya salah. Harusnya apa? Lakukan dulu. Bahkan di tengah-tengah terbatas, coba kau lakukan murah hati. Ada seorang ibu yang dia punya kalau nggak salah 10 orang anak di Jakarta. Dan dia seorang janda. Tapi apa yang terjadi? Ibu ini dari kecil dia berdagang di kereta api. Dan dia berdagang di kereta api, dan kemudian dia selalu membagikan buat orang lain. Mendidik, menghidupi 10 anak saja itu luar biasa. Dia seorang pendoa di gereja. Tapi apa yang Anda lihat, bahwa ibu ini bahkan punya anak-anak rohani yang lain yang dia sekolahkan, dia ini. Wah, kok bisa begitu? Iya. Bahkan anaknya jadi sarjana semua. Bahkan banyak yang jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Bahkan banyak anaknya yang jadi pengusaha-pengusaha yang hebat. Jadi pejabat yang hebat, yang menjadi berkat bagi orang. Kenapa bisa? Karena ada keteladanan dari ibu ini. Dan Tuhan menyediakan berkat bagi ibu ini dan anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang melakukan menolong orang yang paling kecil, mereka engkau mempiutangi aku. Bisakah kita mempiutangi Tuhan? Enggak, saudara. Tuhan tidak pernah berhutang, dia pasti membalas. Tapi waktu engkau melakukan kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikanmu, waktu engkau bermurah hati kepada orang, dan sekalipun kau juga sedang membutuhkan, kau membagi makananmu yang dimana kau juga sedang membutuhkan, itu Tuhan tidak pernah berhutang. Catat baik, saudara. Tuhan, kau sedang mempiutangi Tuhan, tapi perkataan saya bahwa Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang punya kekayaan emas dan perak, kau tidak bisa mempiutangi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati. Tuhan akan pakai engkau seperti ibu janda ini yang punya 10 anak, suaminya sudah meninggal waktu anak-anaknya masih kecil, saudara. Lihat kemurahan hati itu bukanlah seberapa banyak uang yang saudara punya, tapi itu ekspresi hati yang secara alami menjadi gaya hidup sejati yang melekat di dalam diri kita tanpa meminta balasan apapun. Itulah kemurahan hati. Saya yakin ketika saudara sedang mendengar hal ini, saya berdoa itu dimasukkan Tuhan di dalam hati kita. Betapa bahagianya kalau hidup kita selalu bermurah hati kepada orang, saudara. Dan itu pasti akan luar biasa. Matius 5 ayat 7, berbahagialah. Salah satu khotbah bahagia ada dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Wow. Karena mereka beroleh apa? Kemurahan. Saudara, kalau Anda ingin beroleh kemurahan, milikilah kemurahan dan engkau akan beroleh. Tangan selalu di atas adalah tangan yang akan menerima. Tangan yang selalu di bawah, dia tidak akan pernah menerima. Ini prinsip. Terlebih berkat memberi daripada berkat menerima.
Ada banyak orang ingin mendapat kemurahan, tapi jalan dari kemurahan, dimudahkan segala sesuatu hidupnya, adalah waktu engkau punya kemurahan hati, saudaraku. Engkau memiliki itu, dan kita belajar untuk melakukan. Kalau saudara memberikan kemurahan hati, jangan pernah ingin balasan dari manusia atau dari orang itu, atau engkau ingat-ingat kemurahan hati apa yang pernah kau lakukan kepada dia. Dia gak boleh begitu, tapi lakukan saja bagianmu, maka engkau akan dapat kemurahan dari Tuhan akan hidupmu, dari pencipta langit dan bumi, dari Yesus, saudara. Wow, engkau akan mendapat kemurahan. Apa akibatnya orang yang mendapat kemurahan? Saudara, selalu saja ada jalan. Itu yang orang mendapat kemurahan. Selalu saja ada berkat, selalu saja ada pertolongan, selalu saja ada mujizat, selalu saja ada pintu yang terbuka. Itu orang yang penuh dengan hidup kemurahan. Dan orang yang punya penuh dengan hidup kemurahan, orang lain akan takjub, dia akan dicemburi, dia akan menjadi orang yang berbahagia, saudara. Kenapa? Hatinya murah hati, dan dia selalu mendapat kemurahan. Kemurahan dari Tuhan dan kemurahan hati dari manusia. Bagaimanapun juga, pikiran tidak bisa ditaklukkan dengan senjata, tetapi oleh cinta, kasih, kemurahan hati. Jadilah orang yang murah hati, maka saudara akan memperoleh hati yang bahagia. Jadilah orang yang bermurah hati, maka kemurahan itu selalu mengikuti kemanapun engkau pergi. Siapkan dirimu, saya berdoa kemurahan engkau temukan. Dan saya berdoa bahwa Anda semua adalah orang-orang yang bermurah hati. Mari ubahlah lingkunganmu, ubahlah keluargamu, ubahlah sekitarmu. Mulailah dari saudara untuk mulai bermurah hati. Yesus adalah jawaban.